Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku dapat pertanyaan ya di sini. Pertanyaannya, menurut Kak Nurul, gimana sih pendapat Kak Nurul tentang orang-orang yang berkata yang apabila mereka diperintahkan kebaikan, namun mereka tidak sanggup untuk melakukannya, mereka malah menjawab banyak jalan lain untuk menuju surganya Allah. Oke, teman-teman. Memang kata-kata yang ini sering terjadi dan sering terdengar ya, kita sering mendengarnya bahwa orang-orang tuh banyak yang bilang, misalnya salah satunya gitu dari hijab ya teman-teman, apabila tidak dapat melakukannya mereka berkata masih banyak jalan untuk menujunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya gitu. Seharusnya kita berpikir sebagai umat muslim ya teman-teman, sangat berhati-hati dalam bertutur kata. Kita jangan pernah membenarkan apa yang kita lakukan itu salah gitu. Jadi kewajiban tetap kewajiban, perintah Allah tetap perintah Allah ya teman-teman. Dalam Al-Quran kita harus ikuti. Dan apabila kita tidak dapat mengikutinya, ya tidak dapat melakukan yang sudah Allah tetapkan, jangan pernah kita berkata masih banyak jalan menuju surganya Allah. Jangan berkata seperti itu, tapi kita berdoa teman-teman. Kalau kita belum dapat melakukannya, kita berdoa sama Allah dan meminta doa buat semua teman-teman gitu ya, atau saudara-saudara, agar saya segera dapat melakukan kewajiban itu gitu ya. Karena kita pikir seperti ini loh teman-teman ya, bahkan kita berbuat kebaikan ya, apapun itu kebaikannya, itu belum tentu Allah menerima kebaikan kita. Belum tentu kebaikan yang kita perbuat itu Allah terima. Belum tentu amal ibadah yang kita perbuat itu Allah terima. Belum tentu sholat yang kita kerjakan itu sah. Belum tentu ya teman-teman. Amal perbuatan atau amal kebaikan yang kita perbuat itu Allah terima, menjadi pahala buat kita, belum tentu teman-teman ya. Jadi suatu kebaikan apapun itu ya harus kita kerjakan, walaupun itu hal sedikit. Jangan menyepelekan suatu hal kebaikan. Jangan pernah berkata bahwa jalan menuju surganya Allah itu banyak. Memang banyak sekali jalan menuju surganya Allah, tapi kita kan belum tentu hal itu tuh memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita banyak bersedekah ya teman-teman, tapi kita tuh nggak pernah sholat misalnya gitu ya, kita melalaikan sholat. Bukan berarti kita sudah tidak melakukan sholat, bahkan sedekah juga tidak, hingga sampai berkata, lah buat apalah aku sedekah, aku kan jarang sholat, jadi belum tentu aku sedekah itu diterima karena aku nggak suka sholat. Bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Maksudnya gini teman-teman ya, kita jangan pernah menyepelekan kewajiban ya. Sholat itu kewajiban, menutup aurat itu kewajiban, berbakti kepada orang tua itu kewajiban, ya bersedekah itu kewajiban teman-teman. Jangan membenarkan perilaku kita yang kita memang belum bisa melakukan itu gitu ya, belum bisa sepenuhnya sempurna melakukan itu. Jangan membenarkan kita berkata bahwa jalan menuju surga Allah itu banyak gitu kan, sehingga kita akhirnya kesini tidak, kesana tidak gitu teman-teman. Dan apa yang kita perbuat juga kita harus berpikir bahwa apa yang kita perbuat itu selalu kurang gitu teman-teman ya. Kita melakukan sedekah, jangan pernah merasa puas dengan amal ibadah kita, karena itu tuh belum tentu Allah terima teman-teman. Jangan pernah merasa puas ya. Jadi kita selalu berusaha terus dalam beribadah, berusaha terus dalam melakukan kebaikan, walaupun itu hal yang sedikit teman-teman. Jangan menyepelekan kebaikan yang sedikit itu. Karena kenapa? Karena ya bisa jadi hal yang kebaikan sedikit itu menjadi penolong kita gitu. Jadi terus berbuat banyak kebaikan, dan juga kita harus terus berusaha melaksanakan kewajiban ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa beristiqomah dalam berhijab, meminta doa, banyak bersedekah, berdoa kepada Allah, ya Allah aku bersedekah ini karenamu ya Allah, karena keridhoanmu ya Allah, hamba ingin istiqomah, hamba ingin bisa menunaikan kewajiban yang Engkau perintahkan ya Allah, seperti itu. Kemudian juga kita bersedekah dengan tujuan kita meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang kita banyak melalaikan sholat. Kita juga harus berdoa kepada Allah bahwa kita bertujuan bersedekah ini meminta ridho Allah dan meminta ya Allah agar hamba ini bisa
rajin ibadah, melakukan banyak ibadah seperti itu. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kamu padahal kamu tuh misalnya umat muslim tapi kok kamu belum bisa istiqomah untuk berhijab, atau kok kamu tuh sholatnya masih melalaikan gitu. Jadi kalian jangan berjawab seperti ini, oh masih banyak jalan menuju surganya Allah. Jangan teman-teman, tapi kita jawab dengan kata-kata insya Allah, semoga saja akan segera datang hidayah kepada saya agar saya istiqomah berhijab, agar saya segera melaksanakan kewajiban gitu dengan baik gitu ya, menjadi hamba Allah yang baik, gitu aja. Jadi jangan kita membenarkan perlakuan kita bahwa itu tuh menurut kita benar, jangan teman-teman, karena kewajiban tetap kewajiban, perintah Allah tetap perintah Allah teman-teman. Atau misalnya kita sebagai seorang istri nih dibercandain, gimana kalau aku poligami, katanya wanita yang mau dipoligami itu akan masuk surga. Terus kita jawab seperti ini, masih banyak jalan untuk menuju surga, katanya gitu ya. Hindari perkataan seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu menyepelekan sunah-sunah atau kewajiban-kewajiban, tapi kita cukup berkata seperti ini, kamu yakin dalam berpoligami itu nantinya akan membawa kamu ke surganya Allah gitu? Karena poligami itu berat. Nah ini jawabannya ya buat wanita-wanita untuk yang apabila dikatakan tadi ya, seperti tadi ditanya seperti tadi, karena poligami itu berat teman-teman. Butuh apa? Butuh adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda ya teman-teman, seorang suami itu boleh beristrikan 4 ya teman-teman, namun kalau dia dapat berlaku adil. Kadang manusia malah berkata gini, ya sampai kapanpun yang namanya manusia itu tidak dapat adil ya, berarti tetap harus satu kalau memang dalam diri kamu tidak dapat melakukan adil gitu ya. Jadi jangan sampai kamu melakukan suatu hal yang memang bukannya menjadikan pahala, malah menambah dosa gitu. Jadi lakukanlah hal-hal kebaikan terus gitu, yang lain yang kamu sanggup melakukannya. Dan apabila kamu memang dalam diri kamu itu kamu tidak sanggup, karena itu juga termasuk karena poligami itu termasuknya sunnah ya teman-teman. Kalau sunnah itu kan kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat pahala ya teman-teman, dan tidak dapat dosa. Berbeda dengan kewajiban ya teman-teman. Kalau kewajiban, kalau kita melakukan kita dapat pahala, kalau tidak melakukan kita mendapatkan dosa gitu. Jadi jangan pernah ada perkataan bahwa banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Memang banyak jalan menuju surga Allah, tapi bukan berarti kita harus melalaikan kewajiban gitu teman-teman ya. Kalau kewajiban ya tetap kewajiban, itu perintah Allah ya. Nah terkecuali sunnah ini. Kalau sunnah ya teman-teman, kita dengan melakukannya itu mendapatkan pahala. Kalau misalnya tidak melakukan itu tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Namun kita yang seperti perkataan aku yang awal ya teman-teman, kita jangan pernah menyepelekan hal kebaikan walaupun itu sedikit gitu. Karena apa? Karena hal kebaikan itu barangkali itu yang menjadikan kita menuju surganya Allah. Dengan kita misalnya sholat sunnah tahajud ya teman-teman, barangkali itu yang menambahkan pahala gitu ya teman-teman, untuk kita, yang menyeimbangkan antara kebaikan kita dengan dosa-dosa yang kita perbuat teman-teman. Karena kita harus merasa bahwa lebih banyak dosa dibandingkan amal kebaikan kita. Jadi kita harus banyak seperti itu teman-teman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang zalim. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita ini dibandingkan dengan pahala itu kebanyakan dosa yang ada dalam diri kita gitu. Jadi kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri. Dengan cara apa sih supaya kita tuh rajin ibadah? Dengan cara bahwa diri kita ini selalu kurang dalam mengerjakan kebaikan, selalu kurang dalam mengumpulkan pahala gitu teman-teman. Jadi
agar kita tuh bisa semangat gitu ya teman-teman. Hal ini tuh hal yang kita kerjakan tuh ya, seperti sholat atau sedekah, itu kita harus berpikir belum tentu ini tuh diterima gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita dengan adanya dosa yang kita perbuat itu bisa menyumbat atau menghalang gitu ya, menghalang kita untuk masuk surga, bahkan menghalang kita untuk mendapatkan pahala gitu teman-teman. Jadi kita harus terus berbuat kebaikan, terus melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun jalan menuju surganya Allah itu memang banyak ya, tapi belum tentu semuanya itu diraih oleh kita, dan belum tentu apabila kita dapat melakukannya itu tuh diterima oleh Allah gitu ya. Karena Allah dapat menerima amal ibadah kita ya teman-teman, akan memberikan pahalanya kepada kita itu dikarenakan hati kita teman-teman. Apakah hati kita itu memang benar-benar meminta ridho Allah Subhanahu wa taala, memang hati kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tuh melakukan kewajiban, melakukan sunnah-sunnah itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang maha tahu teman-teman. Nah, jadi hati-hati buat kita teman-teman yang masih melalaikan sholat, yang masih belum istiqomah dalam berhijab. Jadi kita banyak berdoa ya teman-teman, dan minta doa kepada para ulama, kepada saudara-saudara, kepada orang tua, kepada teman-teman, agar kita bisa istiqomah untuk menutup aurat, bisa rajin ibadahnya gitu ya teman-teman. Dan satu lagi, agar kita bisa melakukan suatu hal apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan kita memikirkan sepenuhnya itu bahwa hidup kita itu memang karena Allah dan untuk Allah teman-teman. Jadi itulah teman-teman, dan syarat saya juga hati-hati buat kita teman-teman yang merasa puas dengan amal ibadah yang kita perbuat, dengan kebaikan yang sudah kita perbuat, kita merasa puas gitu ya teman-teman. Hati-hati, dikhawatirkan nantinya akan terjadi takabur teman-teman. Kita merasa bahwa amal ibadah kita cukup, bahkan lebih gitu kan ya, bahwa kebaikan yang kita sedang laksanakan ini, bahwa ini tuh akan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya tuh sudah banyak berbuat kebaikan gitu teman-teman, walaupun saya memang melalaikan misalnya kewajiban yang ini, atau misalnya melalaikan kewajiban yang menutup aurat, atau melalaikan kewajiban sholat ini, tapi saya ini banyak bersedekah, saya ini ramah pada tetangga dan lain sebagainya. Memang banyak juga yang diriwayatkan pada zaman dulu gitu kan teman-teman ya, bahkan seorang WTS pun gitu ya pada zaman dulu itu bisa masuk surga hanya dengan memberikan minum kepada seekor anjing gitu. Namun kita belum tahu, salah paham dari situ, karena wanita ini tuh memang sudah berniat untuk bertobat gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus banyak berdoa ya teman-teman, banyak memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayang, rahman dan rahimnya kepada kita, kasih sayang kepada kita ya, agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi sebesar apapun dosa yang kita perbuat, kita memohon pada Allah agar Allah tuh memberikan kasih sayang kepada kita, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita gitu teman-teman, hingga akhirnya di akhir hayat kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya husnul khotimah. Karena cita-cita manusia sebetulnya ya teman-teman itu meninggal dengan husnul khotimah ya di dunia ini. Karena di dunia ini itu hanya sementara teman-teman. Di dunia ini apa sih yang kita kejar? Sebetulnya walaupun kita tanpa menjadi orang kaya, kita tetap masih hidup teman-teman. Walaupun kita hanya hidup seperti zaman dahulu ya teman-teman, yang memang tidak perlu memerlukan yang namanya mobil atau rumah yang besar teman-teman. Zaman dulu juga hidup kok, dengan kita cuma menanam ubi-ubian di kebun, punya saung misalnya, nggak harus punya rumah yang besar, yang penting kita bisa makan,
kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah, bahkan petani-petani itu jauh lebih berkah malah gitu ya. Bersedekah bisa, makan bisa, bersedekah juga beribadah juga bisa gitu. Jadi lebih asren, kalau bahasa sini itu lebih tenang gitu teman-teman. Nah itu ya buat kita teman-teman motivasinya dan jawabannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Kita di sini hanya saling mengingatkan ya teman-teman. Begitupun saya juga memang masih perlu banyak diingatkan gitu ya, banyak juga ditegur ya. Saya pun sama masih belajar. Kita harus berusaha memang selalu menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan boleh buat teman-teman semua ini untuk men-share ke semua akun atau misalnya grup atau misalnya di komentar-komentar FB, boleh teman-teman, agar orang-orang melihat dan juga mendengarkan bagaimana pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Jawabannya cukup panjang karena memang agar jelas ya teman-teman. Dan ingat buat teman-teman semua, kesusah payahan apapun, kesulitan apapun yang di dunia ini kita rasakan, jangan mengeluh ya teman-teman, jangan pernah mengeluh karena dunia ini hanya sementara teman-teman. Apabila kita satu detik kemudian kita ketemu ajal kita ya, dicabutnya oleh malaikat, kita meninggal menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka masalah apapun yang paling sulit di dunia ini itu tidak ngaruh sama kehidupan kita atau kebahagiaan yang sedang kita alami. Kalau satu detik kemudian kita menemui ajal kita, maka kebahagiaan itu yang sedang kita rasakan itu tidak akan ngaruh juga pada kehidupan kita nanti di selanjutnya gitu, setelah alam dunia ini ya. Setelah kita meninggal, kita di alam kubur, apa yang kita butuhkan yaitu adalah hanya amal-amal kita yang sewaktu kita di dunia ini gitu ya teman-teman. Jadi teruslah kita bersemangat hidup untuk beribadah ya teman-teman. Berikhtiar kita itu hanya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena jihad ya teman-teman. Mencari nafkah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita beribadah gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita itu mengeluh gitu ya, atau kita sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kok hidup saya itu seburuk ini. Jangan ya teman-teman, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita ya teman-teman. Karena yang dapat membuat bahagia kita di alam kubur, yang dapat membuat bahagia kita nanti kelak di akhirat ya, kelak di akhirat itu bukan harta kekayaan ataupun rumah yang besar dan juga mobil-mobil yang mewah, bukan, tapi karena amal ibadah kita. Walaupun kita tidak dapat bersedekah miliaran misalnya seperti orang-orang kaya, tapi dengan sedekah kita yang sedikit itu sesuai kemampuan kita dan hati kita ikhlas, itu barangkali menjadi penolong buat kita di akhirat teman-teman. Karena Allah bukan melihat dari banyaknya, tapi Allah melihat dari keikhlasan kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.